Mungkin semua anak tahu bagaimana cara menggunakan uang, tapi tahukah mereka dari mana uang itu berasal? Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di zona main keluarga Papa Zura. Di sini Papa menemani Zura bermain Roblox ya teman-teman, supaya mainnya bukan cuma seru, tapi juga bisa belajar, aman, dan terarah. Kali ini Papa dan Zura akan memainkan game dengan tema jualan. Game ini bisa teman-teman temukan di platform Roblox dengan nama Mochi Tycoon. Papa memilih game ini karena sederhana tapi punya nilai yang bagus. Lewat game ini anak bisa mulai mengenal konsep uang, usaha, dan prinsip bekerja dengan cara yang ringan dan menyenangkan tentunya. Dan seperti biasa, channel ini bukan untuk menggurui siapapun, tapi sebagai ruang kebersamaan yang bermakna, di mana orang tua dan anak bisa bermain dan belajar dan tumbuh bersama. Ini tempat mochimu guys. Coba lihat yuk. Ya kan Udah jadi nih. Wih, keren mon. Udah jadi. Nih dong. Nah, aku mau ngambil dulu. Tuh. Ih, keren sekali. Iya dong. Kamu jualan? Iya, aku jualan. Orang-orang pada kesini jadinya aku punya uang deh. Widih, Uang aku pintar udah sekali. 30.097. 30.097, 30.000 itu. Oh iya, iya. Banyak itu guys. Tuh, ada makannya ya, ada yang VIP. Ada di sini nih. Papa Itu, bisa Papa tuh. ini ndek, Sini pesan nih, makanan sini, dari sini. Sini loh, Mas. Lihatin, ke sini, ke sini. Ini Papa mau pesen makanan nih. Iya. Yura, Papa mau tanya sama Yura. Uang itu buat apa sih? Buat itu, beli makan, Terus? beli mobil, Ya, apa lagi? mainan, Oke. Tapi gimana caranya dapat uang? kerja dulu, Nah, terus kerja. kerja, Terus? kuliah, Iya. Terus? jadi penjual kaki. Oke, pinter. Oke teman-teman, ada banyak cara untuk mendapatkan uang. Dan uang itu tidak datang dengan sendirinya ya. Di video ini Papa akan membahas 5 poin utama dari mana uang berasal. Poin pertama adalah usaha atau bisnis. Intinya semua uang tuh berawal dari usaha. Karena kita ini perintis bukan mewaris ya teman-teman. Nah, bentuk usaha itu bermacam-macam. Mulai dari jualan barang, membuka warung, sampai usaha kecil seperti yang sering kita lihat di dalam game. Nah, di game ini kita belajar kalau mau dapat uang kita harus bekerja dan konsisten. Wih, pinter man, kamu belajar jualan di sini guys. Nah, aku di sini belajar jualan. Mantap kali lah. Kamu jual apa aja di sini? Iya, guys. Di sini aku jual mochi. Iya. Ih, Atasnya juga besar udah jadi. sekali guys. Kamu buat sendiri nih. Pelanggannya banyak sekali loh. Iya, aku buat Ini apa sendiri. Nah, untuk poin kedua adalah jasa. Jasa itu artinya kita membantu orang lain dengan kemampuan atau tenaga kita, lalu dibayar atau mendapatkan uang. Contohnya di dunia nyata ada tukang paket, tukang cukur, guru, atau dokter. Di dalam game juga sama, kadang kita dibayar karena melayani atau membantu pemain lain. Dari sini anak-anak bisa belajar, uang bisa datang karena kita berguna untuk orang lain. Papa ada yang tidur 2 toh. Mana yang tidur guys? Ini loh, si Bacon sama si botak. Tidur ini. Nah, dia tidur. Harusnya kamu kasih tahu kalau kerja jangan tidur. Nah, itu loh ada yang buat mukul nih si botak lagi nih. Bentar. Mana? Ini Buat lah. mukul. Nih, dia juga nggak pakai baju. Ini juga nggak pakai baju. Lah
penjaganya. Oh, ada penjaganya itu. Nah ini ada yang main laptop Oh iya, itu dipukul juga. sama penjaganya, guys. Ini pintar sekali, guys. Biar tidak tidur ya. Waduh. Itu ngajarin disiplin itu. Oh iya. Jadi Iya. kalau kerja itu harus serius, tidak boleh tidur. Iya, nggak boleh tidur. Pintar sekali ini Jadinya gamenya. dipukul sama teman kita deh, Pak. Ini gamenya bagus ini, guys. Hah? Gamenya bagus ini. Heeh. Dan poin ketiga adalah produk atau hasil karya. Poin ketiga adalah produk atau hasil karya. Artinya kita membuat sesuatu lalu orang lain mau membelinya. Bisa berupa makanan, barang, gambar, atau ide. Di game pun sering ada sistem membuat atau menjual suatu hasil kerja kita sendiri. Ini mengajarkan anak bahwa kreativitas dan usaha bisa menjadi sumber penghasilan. Yaudah, Ini siapa ini? Bapak jualan dulu. Ini siapa, guys? Ini siapa ini? Oh, ini manajer namanya. Manajer tuh yang ngatur. Ini teman aku nih yang ngambil itu tuh nasinya buat makan Itu mochi. namanya pelayan. Ya, betul. Kamu udah punya pelayan juga, guys. Bapak ya udah sana Bapak jualan dulu. Oke, Bapak bikin toko Aku dulu ya. yakin Papa ya. Ya, Papa nanti jangan pencet yang gambar Robux ya. ya. Dan poin keempat adalah kerjasama atau organisasi. Poin keempat adalah kerjasama. Tidak semua hal bisa dilakukan sendirian. Di dunia nyata ada tim kerja, perusahaan, dan organisasi. Di dalam game juga sering kita harus berbagi tugas. Ada yang jualan, ada yang produksi, ada yang melayani. Dari sini anak belajar bahwa kerjasama bisa membuat hasil lebih besar daripada bekerja sendirian. Nih gambar Roblox tuh. Oke, Nih masih ada yang nol nih pencet. oke. Papa belum punya uang, guys. Masih nol ini loh. Ini gimana caranya dapat uang? Oh, Iya. oh harus pencet ini yang Ini masih ada yang nol. gratis dulu ya. Yang di sini nih. Terus mana lagi, guys? Nol dulu. Pencet yang nol dulu. Tuh Oh, nanti itu. kan masih ada yang nol. Terus kita bikin mochinya. Enggak ada yang nol lagi. Dan poin kelima adalah mengelola uang, bukan sekedar dapat. Poin kelima ini penting banget, yaitu mengelola uang ya teman-teman. Karena mendapatkan uang itu penting, tapi menggunakan dan menyimpannya dengan benar jauh lebih penting. Di game, kalau uang habis dan tidak dikelola, kita harus mulai dari awal lagi. Begitu juga di dunia nyata. Di sini anak belajar bahwa uang itu bukan cuma untuk dihabiskan, tapi juga untuk direncanakan atau dikelola. Ih, tunggu dulu, Pak. Pak, ada orang-orang. Papa ngambil ini nasinya ini. Nih, Ini loh nasinya. nasinya di mana? Oh ini, Ini loh di sini. ambil beras. Terus sini, Terus tambahkan ditaruh tepung di beras. situ. Pencet Terus? itu. Tuh, bikin. Tambah apa? Di, Oh ya. dibikin lagi. Terus Dibikin lagi. bikin lagi. Dibikin lagi. Terus? Udah deh jadi. Terus kasih ke orangnya. Orangnya tuh. Oh, terus Gitu loh kalau bikin mochi tuh. Ada Naruto juga ini, woi. ini ngapain Naruto di sini, guys? Sama ada kapibara. Ngapain kapibara di sini nih? Ya. Ya, Papa mau layanin lagi, guys. Biar dapat uang. Oke. Bapak, bikin lagi. Tuh masih ada 2 orang. Tuh, Papa ambil uangnya dulu. Oh, ambil uangnya dulu. Oke. Ambil uangnya dulu Kalau tuh. gitu tak ambil Tuh, ada uangnya dulu. uangnya. Mengumpulkan. Oh iya, dapat uang 15, guys. Papa. Pintar sekali kamu. Belajar dari mana kamu? Hah? Aku belajar sendiri aku. Mantap itu, guys. Nih, Lihat apa? tuh, aku bantuin Oh Papa iya, tuh. kamu bisa bantuin. Nah, aku bisa Enak sekali, bantuin. guys. Ada yang bantuin. Berarti kita bisa kerja sama dong. Tuh, Kamu yang buat, Papa yang layanin aja. jadi kita. Ya. Oke. Oke.
Ya kamu buat lagi sana. Oke. Lah, kok uang aku juga tambah sendiri? Emang iya? Iya. Loh, kan kamu tokomu udah besar toh guys. Tapi ini kenapa uangku nambah sendiri? Karena tokomu udah besar. Tahu tokoku lucu nggak? Ada rasa strawberry, matcha. Oke. Teman-teman, dari game sederhana yang kita mainkan hari ini, kita bisa belajar bahwa uang itu tidak datang dengan sendirinya ya teman-teman. Uang berasal dari usaha, dari membantu orang lain, dari berkarya, dari kerjasama, dan juga jadi cara kita mengelolanya. Lewat game, anak-anak bisa belajar hal-hal penting dengan cara yang menyenangkan, tanpa tekanan dan tanpa harus merasa dikurui. Tugas kita sebagai orang tua bukan melarang, tapi mendampingi dan mengarahkan. Channel ini dibuat sebagai ruang kebersamaan antara orang tua dan anak, supaya waktu bermain bukan cuma seru tapi juga bermakna. Papa dan Yura belajar bareng, tumbuh bareng, dan saling memahami. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke orang lain. Terima kasih sudah menemani Papa dan Yura hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.